Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini seringkali tidak berjalan sesuai rencana? Ketika kalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ada saja hal-hal yang tiba-tiba melenceng dari ekspektasi. Atau mungkin kalian pernah merasa bingung dengan sebuah masalah yang terlihat begitu rumit hingga sulit menemukan jalan keluar. Situasi seperti ini sebenarnya tidak asing bagi banyak orang. Tantangan dan kejutan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, bahkan saat kita merasa sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada sejumlah hukum yang dapat membantu kita memahami berbagai dinamika dalam hidup? Hukum-hukum ini bukan sekedar teori, melainkan pedoman yang telah digunakan banyak orang untuk menghadapi situasi sulit. Dengan memahami dan menerapkan hukum-hukum ini, kita dapat memiliki sudut pandang baru yang lebih positif terhadap masalah yang dihadapi. 1. Murphy's Law. Apapun yang bisa salah akan salah. Jika kalian pernah mengalami situasi di mana segala sesuatu terasa berjalan tidak sesuai rencana, maka kalian sedang berhadapan dengan Murphy's Law. Hukum ini menyatakan bahwa apapun yang bisa salah, pada akhirnya akan salah. Contohnya, ketika kalian bersiap untuk sebuah presentasi penting, dan tiba-tiba file kalian tidak bisa dibuka, atau kendaraan kalian mogok saat hendak menghadiri acara penting. Situasi semacam ini menggambarkan betapa seringnya sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi begitu saja. Namun, hukum Murphy bukan sekadar hukum yang memberikan peringatan negatif. Lebih dari itu, hukum ini mengajarkan kita untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Jika kita tahu bahwa sesuatu bisa saja salah, kita dapat mempersiapkan alternatif atau rencana cadangan. Sebagai contoh, selain menyimpan file presentasi di laptop, kalian juga bisa menyimpannya di flash drive atau cloud. Langkah sederhana seperti ini bisa menyelamatkan kalian dari kepanikan yang tidak perlu. Lebih jauh, hukum Murphy mengingatkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada asumsi bahwa segalanya akan berjalan mulus. Dalam hidup seringkali ada faktor eksternal yang di luar kendali kita. Dengan menerima fakta ini, kita akan lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan mendadak. Tidak hanya itu, kita juga dapat melatih diri untuk lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, karena tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Hukum ini juga menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan, dan cara kita menanggapinya akan menentukan apakah kita dapat bertahan atau justru menyerah. Jadi, bukannya hidup dengan rasa takut, kita justru diajak untuk selalu siaga dan mengantisipasi hal-hal tak terduga. 2. Kitlin's Law. Menuliskan masalah adalah separuh dari solusi. Kitlin's Law mengatakan bahwa ketika kalian mampu menuliskan masalah dengan jelas, separuh dari masalah itu sebenarnya sudah terpecahkan. Hukum ini berakar pada ide bahwa masalah seringkali terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya, terutama jika kita belum benar-benar memahaminya. Dalam banyak kasus, kita merasa cemas atau tertekan karena belum berhasil mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan jelas. Misalnya, ketika kalian merasa keuangan kalian berantakan, cobalah untuk menuliskan detail pemasukan dan pengeluaran selama sebulan terakhir. Dengan melihat angka-angka tersebut, kalian bisa mulai memahami di mana letak kesalahan atau pemborosan yang terjadi. Apakah pengeluaran kalian lebih banyak pada hal-hal konsumtif, atau ada tagihan tak terduga yang belum diperhitungkan? Menuliskan masalah memungkinkan kalian untuk memecahkannya menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Selain itu, menuliskan masalah juga memberikan kesempatan untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang, kita terlalu fokus pada emosi yang menyertai masalah, hingga lupa bahwa ada solusi yang sebenarnya cukup sederhana. Ketika kalian menuangkan pikiran ke dalam tulisan, kalian bisa memisahkan fakta dari perasaan, sehingga lebih mudah untuk mengambil langkah berikutnya. Tidak hanya itu,
proses menulis juga dapat membantu mengurangi beban mental. Banyak ahli psikologi sepakat bahwa menuangkan pikiran ke dalam kata-kata adalah cara efektif untuk mengatasi stres. Dengan menulis, kalian tidak hanya memahami masalah, tetapi juga memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Jadi, cobalah untuk mempraktikkan Kitling's Law kapanpun kalian merasa terbebani oleh masalah. 3. Gilbert's Law, bertanggung jawab atas hasil yang diinginkan. Gilbert's Law mengajarkan bahwa tanggung jawab untuk mencapai hasil ada di tangan kita sendiri. Hukum ini menekankan pentingnya mengambil inisiatif dan tidak menyalahkan situasi atau orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk mencari kambing hitam atas kegagalan yang kita alami. Padahal, kunci keberhasilan sebenarnya ada pada tindakan kita sendiri. Misalnya, jika kalian ingin mendapatkan promosi di tempat kerja, tidak cukup hanya dengan menunggu kesempatan datang. Kalian harus proaktif dengan meningkatkan keterampilan, menunjukkan inisiatif, dan membuktikan bahwa kalian layak untuk posisi tersebut. Ketika kalian mengambil tanggung jawab penuh atas tujuan kalian akan lebih termotivasi untuk mencari cara terbaik mencapainya. Hukum ini juga mengajarkan pentingnya mindset positif. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, anggaplah itu sebagai pembelajaran untuk memperbaiki strategi di masa depan. Ketika kalian bertanggung jawab atas hasil, kalian tidak hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Lebih dari itu, hukum Gilbert mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Jika kalian merasa tidak puas dengan keadaan saat ini, tanyakan pada diri sendiri langkah apa yang bisa kalian ambil untuk mengubahnya. Dengan begitu, kalian tidak hanya menjadi penonton dalam hidup, tetapi juga sutradara yang mengarahkan jalan cerita. 4. Wilson's Law, utamakan ilmu, uang akan mengikuti. Wilson's Law mengajarkan bahwa jika kalian fokus pada ilmu dan keterampilan, uang akan datang dengan sendirinya. Artinya, prioritas utama dalam hidup seharusnya adalah belajar dan berkembang, bukan hanya mengejar keuntungan finansial semata. Ketika kalian memprioritaskan proses belajar, hasil yang kalian capai biasanya jauh lebih memuaskan dan berkelanjutan. Misalnya, seorang desainer grafis yang terus meningkatkan keterampilannya dengan mempelajari software terbaru akan memiliki nilai lebih di mata klien. Klien tidak hanya melihat hasil pekerjaan, tetapi juga dedikasi dan profesionalisme yang kalian miliki. Dengan begitu, kesempatan untuk mendapatkan proyek besar dan bayaran tinggi akan datang dengan sendirinya. Hukum ini juga relevan dalam dunia kerja modern, di mana keterampilan dan inovasi menjadi kunci utama kesuksesan. Ketika kalian terus belajar, kalian tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperluas wawasan dan jaringan profesional. Semua ini adalah modal berharga yang akan mendukung karir kalian di masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa belajar bukan hanya soal mendapatkan ilmu, tetapi juga soal menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian mampu mempraktikkan apa yang telah kalian pelajari, hasilnya akan terasa lebih nyata dan memuaskan. Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri. 5. Falkland's Law, jika tidak harus diputuskan, jangan putuskan. Falkland's Law mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam membuat keputusan, terutama ketika keputusan tersebut tidak mendesak atau tidak memiliki urgensi yang jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa terburu-buru untuk mengambil tindakan, bahkan ketika masalah yang kita hadapi sebenarnya bisa menunggu. Hukum ini menekankan bahwa ketidaksabaran seringkali menjadi sumber kesalahan. Bayangkan kalian sedang memilih jurusan kuliah atau pekerjaan baru. Jika keputusan itu diambil secara tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan semua opsi dan konsekuensinya, kemungkinan besar hasilnya tidak akan memuaskan.
Namun, jika kalian meluangkan waktu untuk menganalisis situasi, menimbang pro dan kontra, serta mencari saran dari orang lain, keputusan yang diambil biasanya jauh lebih bijaksana. Selain itu, Falklands Law mengajarkan pentingnya memberi waktu untuk merenung. Dalam banyak kasus, ketika kita membiarkan waktu berlalu, masalah yang tampaknya besar seringkali menyusut dengan sendirinya. Terkadang, apa yang terlihat seperti urgensi hanyalah persepsi kita yang dipengaruhi oleh tekanan emosional. Dengan mengambil jeda sebelum memutuskan, kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk bekerja secara lebih rasional. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum ini tidak berarti menghindari tanggung jawab atau menunda-nunda tanpa alasan. Sebaliknya, hukum ini mengajak kita untuk lebih selektif dalam memutuskan kapan harus bertindak. Jika masalah tidak mendesak, gunakan waktu tersebut untuk mendapatkan perspektif baru atau informasi tambahan. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan lebih efektif dan mengurangi risiko penyesalan di kemudian hari. Setiap hukum yang telah dibahas dari Murphy's Law hingga Falklands Law memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kita dapat menghadapi tantangan dalam hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Hukum-hukum ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Murphy's Law mengajarkan kita pentingnya antisipasi dan persiapan, sementara Kitlin's Law menunjukkan kekuatan menuliskan masalah untuk memahami dan mengatasinya. Gilbert's Law menanamkan tanggung jawab sebagai fondasi kesuksesan. Sedangkan Wilson's Law mengingatkan bahwa investasi dalam ilmu dan keterampilan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Terakhir, Falklands Law mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam membuat keputusan, terutama saat urgensi tidak diperlukan. Semua hukum ini memiliki satu benang merah yang sama. Mereka mendorong kita untuk menjadi lebih sadar, tangguh, dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya dapat mengatasi masalah, tetapi juga tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, dari semua hukum yang telah dibahas, mana yang paling relevan dengan situasi kalian saat ini? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pandangan di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian dapat menjadi inspirasi bagi orang lain.